Selanjutnya kita masuk pada akun tanah. Kita bisa lihat dari jurnal dan transaksi. Tanah ini hanya sekali ada pada tanggal 3 sebesar 10.000 di akun debit. 10.000. Karena tidak ada lagi transaksi lain, bisa langsung kita jumlahkan. Gedung juga sama, dia terjadi pada tanggal 3, di transaksinya tanggal 3 sebesar 22.000 di sisi debit. Karena tidak ada lagi transaksi, bisa langsung kita jumlahkan. Selanjutnya hutang. Kita bisa lihat jurnal umumnya. Hutang itu ada pada tanggal 10 itu sebesar 2.500, berarti 2.500 di sisi kredit karena saldo normalnya hutang itu adalah di sisi kredit. Jadi jika dia bertambah di sisi kredit, dia berkurang di sisi debit. Nah, seperti ini. Tanggal 30 itu Tuan Michael membayar hutangnya, makanya dia berkurang di sisi debit sebesar 2.500. Berarti ada pelunasan hutang di situ. Totalnya sama dengan 2.500 dikurangi 2.500, hasilnya 0. Seperti ini. Lalu selanjutnya akun modal. Modal juga hanya sekali pada tanggal 1 Maret sebesar, kita lihat lagi. Ini modal 60.000 di sisi kredit. Modal juga sama dengan hutang, saldo normalnya di sisi kredit. Karena tidak ada lagi transaksi, bisa langsung kita jumlahkan. Lalu prefer. Tadi ada transaksi prefer, membayar prefer itu tanggal 25 sebesar 1.000 pada akun debit. 1.000 karena tidak lagi transaksi, bisa langsung kita totalkan saja. Pendapatan. Nah, di jurnal umum kita lihat ada berapa kali pendapatan? Ada 2 kali. Tanggal 18 ada pendapatan sebesar 1.200 di sisi kredit. Dan pada tanggal 31 pendapatan 750 di sisi kredit. Memang pendapatan juga saldo normalnya di sisi kredit. 1.200 dan 750. Kita langsung totalkan karena tidak ada lagi transaksi setelah itu. Oke. Lanjut. 2 akun terakhir ada beban iklan. Beban iklan itu terjadi pada tanggal 5 Maret sebesar 1.600 di sisi debit. 1.600 karena tidak ada lagi, bisa langsung kita totalkan. Terakhir dibayar gaji itu pada tanggal 30 sebesar 900 di sisi debit. 900 karena tidak lagi transaksi, bisa langsung ditotalkan saja. Ya, selesai semua posting ke buku besar. Kita pastikan sudah terinput semuanya di jurnal. Ya, sudah semua. Langkah selanjutnya adalah lanjut ke neraca saldo. Jadi neraca saldo ini kita akan meringkas seluruh saldo-saldo yang ada di buku besar, kita ringkas di neraca saldo. Yang pertama, kas. Akun kas itu saldonya 16.470 dolar. 16.470 dolar. Selanjutnya asuransi dibayar di muka, saldonya 1.480 dolar.
Lanjut, peralatan 8.500. Lanjut lagi, tanah, ini tanah 10.000 sisi debit. Selanjutnya ada gedung, ini gedung 22.000. 22.000. Lalu hutang itu 0 karena sudah dia lunasi. Sisi kreditnya 0. Lalu ada modal 60.000, totalnya 60.000. 60.000. Privenya, prive 1.000. Prive 1.000. Lalu pendapatannya 1.950. Sisi kredit, jadi jangan lupa perhatikan dia ditaruh di sisi debit atau kredit. Beban iklan itu 1.600 di debit, 1.600, dan gaji tadi, gaji 900 di sisi debit. Nah, kita akan melihat apakah neraca saldonya balance seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Ini kita akan total semuanya, dijumlahkan ya, di sisi kredit juga dijumlahkan. Sama 61 sisi debitnya 61.950, sisi kreditnya juga 61.950. Ini menandakan bahwa tidak ada salah, insya Allah tidak ada lagi salah saji atau salah input atau salah posting transaksi baik di jurnal maupun di buku besar. Nah, selesai, neraca saldo selesai. Selanjutnya akan kita buat yaitu yang diminta adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, ini Ibu sudah buat formnya, jadi tinggal kita isi. Yang pertama adalah ini, laporan laba rugi, karena yang diminta pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu rumusnya sangat simpel, sangat gampang, yaitu pendapatan, keseluruhan pendapatan dikurangi dengan keseluruhan beban-beban, atau dengan kata lain, penerimaan atas operasional atau atas jasa atau atas barang yang telah kita berikan dikurangi dengan beban-beban untuk menunjang operasional tersebut. Yang pertama adalah ini, kita akan isi pendapatan. Pendapatannya, kita lihat di neraca saldo, pendapatan 1.950. 1.950. Lalu beban iklannya, kita lihat di neraca saldo, beban iklannya 1.600. 1.600. Beban gajinya 900. Jadi ini ya seperti ini. Jadi total bebannya sebesar jadi akan dikurangi. Jadi ini kita akan lihat pendapatannya 1.950 akan kita kurangi dengan beban-beban. Kurangi beban. Ini terlihat bahwa bebannya lebih besar daripada pendapatannya. Berarti perusahaan tersebut pada awal beroperasi mengalami kerugian. Mengalami rugi. Baik. Setelah itu, jadi hasilnya adalah laporan perubahan modalnya didapatkan bahwa diketahui bahwa perusahaan ini mengalami kerugian sebesar $550.
Yang kedua, kita akan buat laporan perubahan modal. Rumusnya adalah modal awal ditambah dengan, kalau dia untung atau laba itu ditambah. Kalau dia rugi seperti ini berarti akan mengurangi modal awal. Juga dikurangi dengan prefer. Itu akan menghasilkan modal akhir. Jadi kita lihat modal awalnya. Modal awal ini modal 60.000. 60.000. Ini karena dia rugi, jadi dikurangi. Kalau dia untung harusnya kita tambah, tapi karena dia rugi, jadi kita kurangi ruginya sebesar $550. Terus ini juga dikurangi karena ada transaksi prefer di sini, ada prefer sebesar 1.000. Prefer sebesar 1.000. Oke. Jadi ini 60.000 besar. Jadi 60.000 ini akan dikurangi rugi sebesar 550 dan akan dikurangi prefer sebesar 1.000. Jadi total pengurangannya sama dengan ini tambah 550. Jadi modal akhirnya ini modal awal dikurangi dengan ini kerugian dan prefer. Hasilnya adalah 58.450. Kita sudah mendapati bahwa modal akhirnya adalah 58.450.